Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Untuk mata kuliah praktik akuntansi perpajakan, udah ini sempat tertinggal 2 minggu ya, di minggu ke-6 dan minggu ke-7 sempat kosong karena sedang sakit kemarin, sehingga untuk pertemuan ke-6 dan ke-7 video recording untuk pembahasan materinya udah ini satukan ya. Jadi untuk daftar gaji ini memang bisa dibahas tidak hanya dalam 1 minggu ya, tetapi bisa 2 minggu karena memang cukup pengerjaannya cukup banyak dan agak rumit ya teman-teman, karena ada beberapa yang harus kalian buat gitu mulai dari Januari, Februari, Maret, dan April. Baik, setelah kalian sudah selesai menghitung PPh 21 dan PPh 26 mulai dari gaji, upah, dan juga honorarium, ini saatnya kalian melakukan rekap gaji, membuat daftar gaji bagi pegawai mulai dari bulan Januari sampai dengan April. Kenapa hanya sampai dengan April, tidak sampai dengan Desember? Karena nanti hitungannya sama aja teman-teman. Yang membedakan adalah di bulan Maret, karena di bulan Maret ada beberapa karyawan tetap dengan gaji bulanan yang dia mendapatkan bonus, sehingga kita harus menghitung satu persatu begitu ya. Baik, pertama kali kita harus mulai dari pegawai tetap dengan sistem gaji bulanan serta mingguan. Ini bisa kita satukan. Jadi mulai dari Tuan Chandra Wibowo sampai dengan Lintang Selatan, Biru Laut dan Lintang Selatan ini adalah pegawai tetap dengan gaji mingguan ya. Sedangkan Chandra sampai dengan Kinanti ini adalah pegawai tetap dengan gaji bulanan. Kalian bisa satukan ini ya. Kemudian bagaimana cara mengisinya? Mengisinya itu mendatar teman-teman. Jadi satu persatu dulu. Mulai dari Chandra Wibowo kita masukkan gaji pokok setiap bulannya gitu ya. Karena ini kan bulanan ya, 23 juta. Kemudian KAKK-nya berapa? Kita lihat itu di pedoman ada ya, di buku 1 ada. Besarnya adalah 0,24%. Begitu. Kemudian premi asuransi untuk kematiannya ada 0,3% begitu. Kemudian ini yang unsur tambahan ya teman-teman, nanti ada unsur potongan. Unsur tambahan ini berarti yang dibayarkan oleh perusahaan, sedangkan potongan ini yang dibayarkan oleh wajib pajak pribadi begitu, atau Tuan Chandra Wibowo itu sendiri ya. Kemudian THT-nya 3,7%, pensiunnya 2%, tunjangan jabatan ada 10% ya, 10% dari C10 gitu ya. Dari apa? Dari gaji pokok. Kemudian teman-teman dari unsur tambahan ini seluruhnya untuk bonus tidak ada karena ini masih bulan Januari. Kalian bisa tambahkan mulai dari gaji pokok sampai dengan kolom bonus ya. Nah, kita kalau menggunakan Excel lebih mudah teman-teman, boleh banget kalau menggunakan Excel. Kemudian tambahan natura itu kita nominalkan ya teman-teman. Kalian nanti bisa cek berapa nominalnya begitu. Kemudian kita totalkan mulai dari gaji pokok sampai dengan tambahan naturanya. Total ini adalah merupakan total biaya gaji dan upah yang dibayarkan oleh perusahaan. Kemudian yang potongan ini adalah yang dipotong dari gaji karyawan itu sendiri, sehingga yang menanggung karyawan. Salah satunya adalah potongannya berupa potongan PPh 21 ya. Ini kita input secara manual kalau di dalam Excel, disesuaikan dengan perhitungan kalian yang kalian sudah hitung ya teman-teman. Tuan Chandra Wibowo ya namanya, Tuan Chandra Wibowo. Kalian cek ya, PPh 21 untuk bulan Januari ada 2.214.963,33 sampai 2 angka di belakang koma ya teman-teman. Kemudian iuran THT yang dibayarkan oleh Tuan Chandra Wibowo sendiri begitu ada 2%, kemudian iuran pensiun ada 4%. Ternyata ada juga angsuran yang dimiliki oleh Tuan Chandra Wibowo. Angsuran ini harus dimasukkan ya teman-teman, karena itu adalah termasuk komponen pemotong gajinya atau upahnya. Sehingga jumlah potongan tinggal nanti ditambahkan ini ya, PPh 21 tambah pensiun begitu, ditambah THT, ditambah angsuran.
Ya, bisa dilihat semacam ini. Kemudian nanti utang gaji atau kas dibayar, utang gaji atau kas yang dibayarkan berarti adalah nomor 1 gaji pokok ditambah dengan nomor 2 bonus ya. Kemudian ditambah dengan tunjangan jabatan, kemudian dikurangkan dengan jumlah potongannya ya teman-teman. Karena memang yang hanya dibayarkan sejumlah itu saja. Ya, jadi yang terutang kepada wajib pajaknya itu ya gaji pokok ditambah dengan tunjangan jabatannya begitu. Kemudian ditambahkan dengan bonus jika ada bonus ya teman-teman. Tapi kalau tidak ada bonus, it's okay, ditambah 0 berarti ya. Kemudian dikurangkan dengan total potongan atau jumlah potongan di kolom ini. Itulah yang nanti utang gaji yang akan kita bayarkan per kas atau secara tunai kepada kepada para pekerja atau para pegawai. Jadi nanti pegawai itu hanya menerimanya sejumlah ini begitu, karena sudah dikurangi juga dengan potongan. Bu, kenapa unsur-unsur tambahan ini tidak dimasukkan? Karena sebenarnya tambahan-tambahan ini adalah miliknya perusahaan ya teman-teman nanti. Jadi tanggungannya perusahaan. Sedangkan nantinya yang akan dibayarkan kepada wajib pajak itu memang hanya sejumlah gaji pokok, kemudian ditambahkan dengan tunjangan jabatan, kemudian ditambah dengan bonus dan dikurangi dengan jumlah potongan yang mereka miliki. Potongannya ada unsur PPh 21, iuran PHT, iuran pensiun, dan juga angsuran baik itu mobil, rumah, dan lain sebagainya. Semuanya sama nanti perhitungannya teman-teman. Kalau tidak ada angsuran berarti nanti dinolkan begitu sampai selesai, kemudian kalian saldokan ya. Kalian saldokan untuk yang pegawai tetap dengan gaji bulan dan mingguan. Setelah disaldokan, jangan lupa di bulan Januari itu kita juga harus membayar upah atas pegawai harian. Nanti dicek ya teman-teman. Jadi masing-masing pegawai itu masing-masing pegawai dan juga buruh atau pekerja begitu, itu ada yang dibayarkan bulan Januari, ada yang Februari, ada yang Maret. Nanti kalian lihat di buku 1. Nah, untuk yang di bulan Januari ini ternyata untuk yang mendapatkan yang harus kita bayarkan itu adalah upah harian. Ya, upah harian untuk karyawan yang bekerjanya memang sistemnya dengan sistem harian. Di sini nanti total gaji ini berarti kalian lihat juga dari perhitungan untuk harian ya. Jadi total yang dibayarkan adalah 2.700.000 sekian. Tidak ada tambahan-tambahan apapun, tidak ada bonus dan lain sebagainya karena ini adalah pegawai tidak tetap begitu ya. Kemudian nanti tinggal dikurangkan dengan PPh-nya jika ada PPh. Ternyata ketika dihitung tidak ada PPh sehingga nanti total utang gaji ya sejumlah itu begitu ya teman-teman. Kemudian, selain dari upah harian, satuan, atau borongan, yang perlu kalian masukkan juga di rekap gaji bulan Januari ini adalah honorarium. Kalian bisa lihat honorarium apa saja yang dibayar di bulan Januari. Nanti bisa dicek di buku 1 ya teman-teman, di buku instruksi atau di buku transaksi umum. Kalian bisa lihat ternyata kita pada bulan Januari itu hanya membayar honorarium penceramah atas nama Mika Kusuma. Ya, kemudian honorariumnya dimasukkan di kolom gaji pokok. Anggap aja itu adalah gaji pokok ya, sebenarnya itu honorarium, tapi tidak masalah. Kemudian ada tidak kena PPh 21 atau 26? Iya, ada kena PPh 21 375.000. Ini juga sudah kalian hitung. Jadi untuk kolom PPh ini besarnya kalian tinggal melihat saja dari perhitungan kalian di di yang sebelum-sebelumnya, di pertemuan yang sebelum-sebelumnya. Kemudian nanti tinggal dikurangkan dari gaji pokok atau honorariumnya dikurangkan dengan PPh-nya, sisanya adalah utang gaji atau kas yang harus kita bayarkan. Kemudian kalian totalkan di yang paling akhir begitu ya. Kemudian setelah itu kalian nanti dihadapkan kepada pencatatan transaksi atas akuntansi perpajakan ini. Nah, seperti itu. Nah, setelah kalian menghitung, tentu kalian harus melakukan pencatatan dalam jurnal ya. Yang pertama kalian catat, karena kan ini kita baru mencatat
utang gaji ya teman-teman, utang gaji dan serta utang-utang yang lain. Karena apa? Karena belum dibayar, jadi masih berupa utang dan juga mencatat biaya. Nah, biaya gaji atau upah ini dilihatnya dari kolom total ini ya teman-teman, kolom total yang terakhir. Nah, ininya kemudian ada beberapa perincian ya, apa saja sih yang perlu dicatat. Yang pertama ada utang gaji dengan upah. Gaji dengan upah yang ini ya teman-teman, yang kolom yang terakhir, yang paling kanan, kredit. Nah, biaya gaji ini debit, kenapa? Karena kita mengakui adanya biaya gaji dan upah ini sejumlah sekian dari total yang sudah kita kita ini. Kenapa kok dari totalnya sini tidak dikurangkan dengan potongan? Karena kalau potongan ini kan itu menjadi ada yang menjadi kewajiban karyawan untuk membayar, akan tetapi yang menjadi kewajiban perusahaan untuk membayar ya sampai dengan ini total ini. Jadi gaji pokok ditambah dengan tambahan-tambahan, premi-premi, kemudian tunjangan, bonus dan juga dana kurang. Itu adalah biaya gaji yang mesti dikeluarkan oleh perusahaan. Kemudian utang PAKK kalian bisa lihat 186 dan sekian. Ya, ini ya teman-teman utang PAKK-nya. Kemudian ada utang PAK-nya 232.800. Kemudian jadi ini tuh intinya 2.800.000 tuh terdiri dari komponen apa aja kan dari sini ya teman-teman. Jadi dari utang gaji upahnya ditambah dengan utang PAK, utang premi asuransi kecelakaan kerja, utang premi asuransi kematian ya dari sini. Kemudian total dari utang THT-nya, THT-nya adalah sejumlah 4.425. Ya, kita lihat coba THT-nya. Ini ada 2 ya teman-teman, karena THT-nya dibayarkan oleh kedua belah pihak ya teman-teman. Jadi tinggal ditambahkan saja nanti ya. Ini ya ditambahkan dari yang THT yang di kolom tambahan dan di kolom potongannya. Kemudian untuk iuran pensiun juga sama, karena iuran pensiun dan iuran THT itu dibebankan oleh kedua pihak, baik itu perusahaan dan juga perorangannya atau wajib pajak gitu ya. Jadi kita bisa lihat dari di kolom potongan, di kolom tambahan dan potongan dijumlahkan terlebih dahulu. Kemudian persediaan logistik itu adalah natura tadi ya teman-teman. Natura ini kita peroleh dari sini teman-teman. Ini dari ini ya. Jumlah naturanya, kemudian utang PPh 212 atau 26-nya berarti dari kolom PPh 21 ya. Totalnya 3.900.000 dari sini ya teman-teman. Kemudian untuk utang angsuran mobil ini ternyata hanya mobil aja ya. Utang angsuran berarti ada di sini ya teman-teman, 12.800.000. Nah, sehingga nanti antara debit dan kredit sudah sama. Jadi sebenarnya kalau diringkas itu rekeningnya untuk mencatat atau mengakui biaya gaji ya debit biaya gaji itu karena biaya gaji bertambah, kreditnya adalah utang gaji. Nah, utang gaji ini karena memang komponennya banyak untuk yang di persoalan akuntansi perpajakan ya berarti kalian rinci satu persatu nama akunnya, mulai dari utang gaji upah, utang premi asuransi kecelakaan kerja, utang premi asuransi kematian dan lain sebagainya sampai selesai. Nanti di bulan Februari, Maret, dan April, kalian juga mengerjakan hal yang sama. Yang agak berbeda pasti di bulan Maret ya, karena ada bonus. Jadi nanti perhitungannya pasti ada sedikit perbedaan. Jangan lupa kalau melihat utang PPh 21 diperoleh dari mana, ya dari perhitungan kalian di buku-buku sebelumnya. Begitu ya teman-teman. Untuk materi minggu ke-6 dan ke-7, Budaya digabung jadi satu, yakni dari daftar gaji dan juga dari jurnal atau pencatatan transaksi atas pengakuan biaya gaji. Cukup sekian teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.